Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullah wattaqullah thumma taqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bertemu kembali qadarullah di pagi hari ini, Ahad ketiga di bulan terakhir tahun 2022. Hakikatnya karena Allah kita diberikan segala kemudahan, bisa bangun, bisa hadir datang di tempat ini, bisa menyempatkan waktu, tidak beranjak, dan juga kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Oleh karena itu mari kita ungkapkan rasa syukur ini dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selamanya kita sampaikan, kita perbanyak membacanya teruntuk habibana wa nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Memang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara kebahagiaan hidup itu salah satunya adalah menerima apapun yang Allah berikan. Itu salah satu kunci ya, ataupun hidup bahagia. Jadi terima saja, akhirnya Allah Maha tahu apa yang akan diberikan yang terbaik bagi kita. Hanya kadang kita ingin segera, ingin melewati, ingin melampaui gitu ya. Padahal belum tentu itu baik menurut Allah. Nah, di penghujung tahun ini, hadirin yang dirahmati Allah, tahun 2022 bulan terakhir di bulan Desember, sebagai orang yang beriman tidak perlu menunggu habis 1 tahun, tidak perlu menunggu habis 1 bulan. Kita jadikan hari-hari kita adalah ayadzakkaro au syukuro. Setiap pergantian siang dan malam itu jadikan oleh kita 2 pelajaran. Yang pertama ayadzakkaro, yang kedua syukuro. Mengingat apa yang sudah Allah berikan, mengingat apa yang sudah kita lakukan, baik hari kemarin atau hari ini. Lalu yang kedua syukuro, mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Itu saja 2 sebetulnya. Fungsi pergantian siang dan malam, fungsi bergantinya waktu, Allah sebutkan dalam Al-Quran hanya 2 saja. Liman arada ayadzakkara au arada syukura.
mengingat dan bersyukur. Mengingat dan bersyukur, itu saja. Ingat apa yang telah Allah berikan. Ingat apa yang sudah kita lakukan, lalu kita bersyukur. Sehingga dalam surah Al-Hasyr sebelum ligod, kalimahnya ma qaddamat. Apa yang sudah dilakukan hari kemarin atau sebelumnya, ligod, untuk hari esok yang paling esok. Ligod di sini kata para ulama tidak hanya esok hari, tetapi hari yang paling esok, yaitu hari akhirat. Kalau esok hari masih dekat, tapi hari yang paling esok adalah hari untuk selamanya, itu hari akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, hal-hal seperti ini ya kan, untuk mengingat, mensyukuri, merenung apa yang sudah kita lakukan, lalu merenung apa yang sudah Allah berikan. Bagi sesebahagian orang yang lalai terhadap itu bukan hal yang mudah. Dia akan merasa sulit untuk melakukan hanya 2 amalan tadi. Sehingga kita bahasa istilah hidup harus mengalir bagaikan air, hidup mengalir saja. Saya kira juga bagi orang yang beriman itu tidak tepat. Hidup harus mengalir saja, hidup bagaikan air. Ya kalau airnya ngembeng gimana? Kalau airnya cicing gimana? Maka menjadi air yang bau kan, menjadi air yang tidak bermanfaat, atau menjadi air yang tidak baik, yang tidak sehat. Kalau dibiarkan diam terus kan ngembeng, ngeyembeng. Nah, sehingga bagi orang yang beriman itu hidup adalah bergerak, hidup adalah berjalan. Kan begitu. Hidup adalah untuk menuju satu tujuan yang lebih kekal. Maka disebut adalah kehidupan akhirat. Jadi kehidupan kita, bergantinya hari, bergantinya bulan, bergantinya tahun, itu hanya sebatas pergantian, tapi pada ujungnya adalah untuk menuju satu titik yang lebih abadi, satu titik yang lebih kekal, atau yang kekal selamanya, yaitu kehidupan akhirat. Karena itulah kehidupan yang sejati, kehidupan yang sebenarnya bagi pandangan orang yang beriman. Alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan kemauan, diberikan kesempatan untuk senantiasa menapaki ya, kehidupan itu dengan cara ibadah. Diberikan mudah datang ke masjid, diberikan kemudahan baca Al-Quran, diberikan kemudahan berbuat kebaikan. Itu anugerah yang telah Allah berikan. Anugerah itu. Bukan semata karena kita berilmu. Banyak orang yang berilmu tapi sulit untuk beramal. Bukan semata karena kita dekat dengan tempat ilmu. Bukan. Tapi itu semua adalah anugerah. Anugerah yang telah Allah berikan bagi kita. Anugerah kenikmatan. Tidak menjadi alasan misalkan karena dia berilmu, bukan menjadi penyebab utama karena dia dekat ke tempat ilmu, bukan. Tapi semua adalah anugerah. Sehingga Allah sebutkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakan dengan karunia dan rahmat Allah, anugerah karunia itu. Fadlun itu anugerah. Selalu Allah kaitkan anugerah itu dengan rahmat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakan dengan karunia dan rahmat Allah, wa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu berbahagialah. Nah, anugerah ini tuh berbahagia. Jadi berbahagia terhadap anugerah yang Allah berikan. Salah satunya apa? Kata para ulama ahli tafsir, anugerah di sini adalah mudah dalam beribadah. Bukan banyaknya harta, bukan. Anugerah rahmat itu salah satunya yang paling tinggi itu adalah mudah dalam
ibadah. Maka kata Allah, "Fabidzalika falyafrahu," maka dengan demikian berbahagialah. Mengapa? Sebab huwa, anugerah dan rahmat Allah itu khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apapun yang pernah kita kumpulkan, lebih baik dari apapun yang pernah kita miliki atau yang sedang kita miliki, apapun bentuknya, lebih baik dibandingkan dengan anugerah Allah. Nah, ini tidak mudah mendapatkan rahmat anugerah Allah, itu bentuknya mudah dalam melakukan kebaikan atau mudah dalam beribadah. Ibnu Rajab Al-Hambali menghuraikan dalam kitabnya bahwa ada 5 ya paling tidak, salah satu ciri seseorang diterima ibadahnya oleh Allah. Pertama kata beliau itu doanya diijabah. Anugerah dari wae itu kan. Tadi ibadahnya adalah anugerah. Sudah ibadah, sudah melakukan kebaikan, oleh Allah diberikan lagi anugerah, diberikan lagi rahmat. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali? Satu, doa aja diijabah. Salah satu tanda ciri orang ibadahnya diterima, doanya diijabah. Yang kedua, dia dihargai oleh manusia. Atau penghargaannya itu bukan diminta, tapi dia dihargai oleh orang lain, oleh manusia tanpa diminta. Bukan mencari ilmu liijlabin nas, untuk mendapatkan penghargaan manusia, bukan, tetapi orang yang ibadah dihargai. Orang Sunda mana untuk istilah teh? Bahasa Sunda teh. Aduh ya Allah. Jadi harga mah bahasa ya Indonesia nya penghargaan. Itu salah satu cirinya. Ya. Doanya diijabah. Yang ketiga apa? Dia mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah, mudah melakukan kebaikan yang berikutnya. Jadi dia diberikan kemudahan kembali melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Tilu itu tanda atau ciri ibadahnya diterima. Bisa ibadah adalah anugerah, adalah rahmat Allah. Kemudian setelah ibadah diterima ibadahnya oleh Allah dengan tanda-tanda yang tadi. Lagi-lagi itu rahmat Allah. Kasih sayang Allah, anugerah dari Allah. Doanya diterima oleh Allah, dikabulkan. Kemudian yang kedua apa tadi? Mendapat dihargai atau oleh orang lain. Yang ketiga apa? Diberikan taufik untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Diberikan taufik untuk melakukan kebaikan yang lainnya, kemudahan. Lalu yang keempat apa? Dia istiqomah dalam kebaikan yang dia lakukan. Lagi-lagi terus itu rahmat Allah. Itu juga anugerah yang luar biasa. Makanya tadi khairum mimma yajma'un itu adalah lebih baik dari harta anak keturunan yang pernah dikumpulkan atau yang sedang dimiliki. Anugerah dan rahmat Allah itu. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Jadi mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri anugerah Allah, mensyukuri rahmat Allah itu jauh lebih besar nikmatnya ya, atau keharusan kita mensyukurinya dibandingkan bentuknya materi. Dan rahmat karunia Allah itu salah satunya adalah ibadah. Diberikan kemudahan dalam ibadah. Diberikan kemudahan dalam melakukan kebaikan. Ditambah lagi setelah melakukan kebaikan, kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Itu kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang tidak ada bandingannya dengan apapun yang pernah dimiliki, dengan apapun yang pernah dikumpulkan. Khairum mimma yajma'. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya tidak ingin banyak ya, karena juga masih baliweung Kang Edinya, masih belum bisa fokus. Selain tadi pembuka, kita coba ingin saya mengambil
penafsiran dari ayat-ayat yang ada dalam kitab ini Riyadhus Shalihin, meskipun tidak dibaca nanti hadisnya, beberapa ayat saja berkenaan dengan muraqabah, ya. Muraqabah atau muraqabah itu merasa diawasi. Jadi muraqabah apa? Pengawasan atau sikap merasa diawasi oleh Allah. Secara istilah demikian, ya. Muraqabah itu merasa hidupnya itu selalu merasa diawasi, dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalkan dalam surah Asy-Syu'ara, ya. Dalam surah Asy-Syu'ara berkenaan dengan pembahasan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis-sajidin." Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Salat kita diperhatikan oleh Allah. Ibadah kita diperhatikan oleh Allah. Lalu sikap hambanya senantiasa merasa kegiatan ibadahnya, senantiasa menyadari kegiatan ibadahnya, aktivitas ibadahnya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat ini ada kalimat yang melihat kamu, siapa dia? Allah. Ketika berdiri untuk sembahyang. Salat dalam hal ini, dan melihat pula perubahan gerak badanmu, gerakan ruku, sujud atau ruku tidak, kemudian sujud, bangkit dari sujud, ya. Melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ada kalimat fis-sajidin, fis-sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, salat yang dirasakan oleh kita, yang kita merasakan kehadiran Allah, Allah Maha mengawasi kita. Lalu salatnya menjadi khusyuk, lalu salatnya menjadi tidak lalai, lalu salatnya menjadi nikmat, lalu salatnya menjadi nyaman. Itulah diantara ciri orang ketika salat muraqabah, merasa diawasi dan dikontrol oleh Allah. Sebab gerakannya, berdirinya, perubahan gerakannya diyakini atau merasa yakin, dan pasti yakin, harus yakin itu diawasi oleh Allah. Sehingga sering saya sampaikan, ketika dia merasakan hal itu, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti posisi ketika itu Allah dekat dengan dirinya. Makanya bahasanya muraqabah. Ketika itu dia merasa diawasi oleh Allah, berbarengan dengan perasaan, dengan keyakinan itu, maka Allah sememangnya sedang dekat dengan dirinya. Karena Allah dekat dengan dirinya, maka itulah waktu terbaik untuk kita memperbanyak doa kepada Allah. Salah satu gerakan yang terdekat, yang paling dekat dirinya dengan Allah dalam sholat adalah ketika sujud, ya. Ketika sujud, maka ketika itulah waktu terbaik untuk kita memperbanyak meminta kepada Allah. Kemudian ayat yang kedua, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Surah Al-Hadid ayat 4, ya. Surah Al-Hadid ayat keempat. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kalian, bersama kamu, aynama kuntum, dimanapun kamu berada. Ini membantahkan keyakinan-keyakinan ateis, keyakinan-keyakinan orang-orang yang tidak percaya kepada keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak saya lihat pengakuan orang-orang ateis, orang-orang yang dulunya tidak percaya keberadaan Tuhan, kemudian sekarang dia beriman, itu biasanya mereka sadarnya itu bahkan oleh hal-hal yang sepele awalnya itu. Oleh hal-hal yang sepele. Awalnya dia menyadari dari tumbuhnya pepohonan ketika dia menanam biji, ya. Biji itu kemudian tumbuh, lalu belok ke kiri, belok ke kanan, atau belok
kemana si tunasnya itu, siapa yang menggerakkan, siapa yang menumbuhkan biji itu, lalu siapa yang menggerakkan biji itu, tunasnya itu belok kiri atau kanan. Itu awalnya kadang juga dari hal sepele. Ada pengakuan orang-orang ateis yang dulunya mantan ateis, dia menerima keberadaan Tuhan pada akhirnya, meskipun dia tidak langsung menjadi seorang muslim, paling tidak dia menerima dulu keberadaan Tuhan. Bagi dia ya, itu pengakuannya itu ada dari hal sepele saja, dari tumbuhnya biji yang dia tanam. Lalu siapa yang menumbuhkan? Kenapa saya tanam lalu saya siram dia tumbuh? Lalu kenapa belok ke kiri atau belok ke kanan? Itu awalnya dari hal yang sepele. Akhirnya dia menyadari pasti ada kekuatan yang maha segalanya yang menggerakkan dan menumbuhkan ini. Itu tentu dalam akidah kita kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam tubuh kita misalkan, siapa yang menggerakkan darah, yang mengedipkan mata tanpa kontrol sengaja, kita tiba-tiba berkedip misalkan. Lalu siapa itu semua? Makanya ada paribahasa ya, ataupun ungkapan, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal jati dirinya, mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Dia kenali anatomi tubuhnya, dia mengenali jati dirinya itu anatomi tubuh. Bagaimana fungsi ginjal, fungsi jantung, fungsi darah. Maka dia arafa rabbahu, dia akan mengenal Tuhannya. Dia akan mengenal ini siapa yang menggerakkan, ini siapa yang mengendalikan. Begitu rapih dan begitu indah. Oleh karena itu sangat terbantahkan dengan ilmu-ilmu logika sekalipun, tidak mesti dengan dalil ya, orang-orang yang dirinya ateis, orang-orang yang dirinya tidak percaya terhadap keberadaan Tuhan. Itu banyak. Sekarang itu dibantahnya bukan oleh dalil Al-Quran. Dengan ilmu pengetahuan yang semakin canggih, pemikiran manusia yang lebih semakin maju, itu banyak yang dibantahnya itu oleh ilmu logika. Itu oleh logika saja. Mereka pun terbantahkan dengan logika. Ketika mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Hidup ini hanya alamiah saja. Hanya hukum alam saja. Bahkan dalam sebuah kitab ya, yang saya pernah kaji itu, seandainya seorang ateis dihanyutkan di atas sampan sendirian, dihanyutkan Kak Edi, dia suruh naik ke atas sampan, lalu kita hanyutkan ke tengah lautan, ke tengah samudra. Seandainya kita hanyutkan ke tengah samudra, di situ tidak ada seorang pun, tidak ada orang yang bisa menolongnya. Itu dia secara tidak sengaja, mohon maaf, secara tidak sadar oleh dirinya, hatinya akan mengatakan dan meminta pertolongan kepada zat yang maha besar, kepada sesuatu yang maha besar, kepada sesuatu yang maha kuat, yang maha gagah, yang maha segalanya. Padahal dia seorang ateis seandainya tidak percaya keberadaan Tuhan. Kita coba dia naikkan ke atas sampan, lalu kita hanyutkan ke tengah badai, ke tengah lautan, ke tengah samudra. Itu hatinya dia akan menjerit, akan meminta pertolongan. Dan pada waktu itu yang dia mintai pertolongan bukan lagi manusia, tapi sesuatu yang dia anggap itu maha segalanya, meskipun dia tidak mengaku itu sebagai Tuhan maha segalanya itu. Karena hati manusia ya, atau prinsip dasarnya manusia itu bertuhan, berakidah. Kan begitu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhanku, kami menyaksikan. Itu sudah hukum dasarnya, sudah sifat manusianya itu, manusia itu berakidah, bertauhid dan berketuhanan. Sehingga orang-orang yang mengatakan, yang berpikiran ataupun yang berpandangan tidak percaya keberadaan Tuhan, itu bisa terbantahkan tidak mesti dengan dalil, cukup dengan logika saja. Itu banyak hari ini ya. Nah,
orang yang muraqabah itu dia akan senantiasa merasakan dan meyakini kehidupannya apapun dimanapun senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia meyakini wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah beserta kalian dimanapun kalian berada, dimanapun kamu berada. Yang terakhir kita lihat surah Ali Imran. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi, ya. Innallaha, sungguhnya Allah, bagi Allah, la yakhfa 'alaihi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Syai'un, sesuatu, ya. Sesuatu di sini apapun bentuknya, tidak ada yang bisa tersembunyi dari Allah. Fil ardi, di bumi ini, fil ardi ini di atas bumi dan di dalam bumi, di kedalamannya. Ya, artinya di bumi itu bumi dan seluruh isinya ke dalam. Kemudian wala fis sama, dan di langit, termasuk langit dan seluruh lapisan langitnya. Karena langit itu sebetulnya kan disebut oleh para ahli itu adalah sesuatu yang ada di atas kepala kita, itu langit namanya. Karena kalau kita naik ke atas, Pak, ya naik gitu kan, itu kita nggak menemukan apa yang kita lihat itu, kita nggak bisa menyentuhnya, memang tidak ada. Karena memang kalau sudah ke atas, ya dalam ketinggian 3000 misalkan kaki itu, atau 3000 ke atas itu, maka yang kita lihat ke bawah langit, ke atas langit, awan semua gitu kan. Makanya pengertian langit itu adalah segala sesuatu yang ada di atas kepala, kata para ahli. Itu yang lebih tinggi daripada kita, maksudnya yang lebih tinggi daripada tubuh kita, itulah langit. Sehingga di rumah tuh plafon disebut langit gitu. Karena itu lebih tinggi daripada kepala kita. Nah, semua yang tersembunyi yang ada di bumi, fil ardi wala fis samai, tidak ada yang bisa samar, tidak ada yang satupun yang bisa tersembunyi daripada penglihatan Allah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Allah itu mengawasi segalanya, Allah mengetahui segalanya, dan Allah la makana, Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Kalau Allah makana, Allah bertempat, berarti sama dengan makhluk. Seandainya dikatakan bahwa Allah fil arsy, diartikan secara tekstual, secara hakiki maknanya, ya, atau secara makna teksnya, bahwa Allah bersemayam di atas aras, lalu diartikan lalu Allah mengawasi dari aras, berarti itu sudah bertempat. Kalau bertempat berarti seperti dengan makhluk. Nah, sehingga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menunjukkan aras itu adalah as-sultan wa mulkun, adalah kerajaan, ketinggian, dan kerajaan Allah. Itu maknanya as-sultan wa mulkun, adalah kerajaan. Bukan berarti Allah duduk di atas aras. Nah, sekarang kalau Allah duduk di atas aras, gedean mana? Gedean aras apa gedean Allah? Kan bingung juga nanti. Seperti apa duduknya? Kan menjadi kaif, menjadi kaifa, menjadi bagaimana dan bagaimana. Padahal Allah bila kaif, bila makan, kan? La makana wala kaif. Tidak bertempat dan tidak seperti apa. Kan itu, karena itu sudah makhluk nantinya. Nah, bagaimana Allah mengawasinya? Bagaimana Allah mengawasinya? Tentu jawaban para santri itu dengan apa Allah mengawasi kita? Coba jawabannya apa? Kalau kita ditanya oleh orang, bagaimana Allah mengawasi? Allah melihat kita dengan apa? Dengan apa? Coba jawabannya. Ada yang tahu? Dengan sifat basor. Itu jawabannya. Dengan sifat basor. Allah maha melihat. Bagaimana Allah berbicara? Dengan sifat kalam. Itu aja jawabannya. Karena Allah memiliki sifat basor. Maka jawabannya Allah mengawasi, Allah melihat. Ya, itu jawabannya dengan apa? Dengan sifat
basar. Bukan dengan mata. Nanti kalau dengan mata diartikan dengan mata, orang awam bertanya lagi, loh mata Allah seperti apa? Gitu kan? Bertanya lagi. Ada yang menyebutkan matanya satu, katanya oh nauzubillahi min dzalik. Tangannya kanan saja, cara matanya satu, kanan saja. Nah, itu sudah merendahkan Allah. Menyamakan dengan makhluknya, dan sangat buruk kan kalau matanya satu itu. Bagi tangannya satu. Itu ada akidah yang meyakini seperti itu. Padahal kita jawab Allah mengawasi, Allah melihat dengan sifat basar. Itu jawabannya. Ini akidah. Jangan lagi nanti kita mengawang-awang berangan-angan Allah tesiga kumaha. Kumaha bentukna misalkan. Sagudi kumaha mata. Nah itu menjadi sesuatu yang la tafakkaru fi dzatillah. Ya. Jangan kau memikirkan, mengawang-awang, mentafakuri tentang wujud zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah. Bagaimana bumi diciptakan, begitu indahnya. Ya kan? Bagaimana manusia diciptakan, begitu sempurnanya. Hidungnya, telinganya, kan begitu. Jangan memikirkan bagaimana bentuk Allah. Tidak akan kesampaian, akan gila apa nanti. Karena memang kita tidak diperintahkan untuk demikian. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah, bertafakurlah tentang ciptaan Allah, bukan terhadap Allah yang menciptakannya. Maka dengan demikian akan muncul kalimat ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Kembali ke pembahasan awal tadi. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah sikap muraqabah. Senantiasa merasa diri kita diawasi oleh Allah. Dimanapun, kapanpun, Allah Maha mengawasi. Dan Allah mengawasi kita bukan seperti makhluknya dengan CCTV, bukan seperti makhluknya dengan mata, tapi dengan sifat basar. Dengan Allah memiliki sifat, salah satu sifat Allah itu sifat basar. Itu Allah Maha melihat. Manusia melihat, Allah Maha melihat. Manusia mendengar, Allah Maha mendengar. Dengan apa Allah mendengar? Dengan sifat apa? Sama. Sami'un, sami'an, basiron, kan begitu. Ini sebetulnya dasar, Pak, ya. Pelajaran-pelajaran dasar bagi kita memahami hal-hal yang demikian sehingga nanti tidak terpesong akidah kita kepada akidah-akidah mujassimah. Iya, mujassimah itu sekarang sudah mulai merebak, Pak. Akidah-akidah itu sudah disampaikan dengan berbagai media, ya, media radio, media TV, dengan media tulisan. Ini dia menganggapnya itu benar, tapi itu sudah terjadi dalam dalam Mu'tazilah dulu kan, itu mujassimah itu menyerupakan Allah dengan jisim, ya, seperti makhluknya, dengan berdalih bahwa tidak ada takwil. Kalimat ini tidak boleh ditakwil. Ya, kalau tidak ada takwil, lalu bagaimana nanti ketika fasjud waqtarib? Surah apa itu? Al-A'la misalkan. Maka sujudlah, maka kau mendekatlah dengan Tuhanmu. Oh, kalau begitu berarti Tuhan di bawah karpet berarti. Allah di bawah sajadah. Fasjud waqtarib, maka sujudlah, maka dekatlah engkau dengan Allah. Ya kalau nggak ditawil berarti Allah di bawah karpet kalau begitu. Nauzubillahi min dzalik. Maka ditawil di situ. Fasjud waqtarib itu dekat dalam hal apa? Kan begitu ya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira itu saja ya, Kang, ini yang bisa disampaikan. Ini ngawang-wang saja kita bicaranya. Saya belum sempat membuat satu materi khusus tentang tafsir tematik, pembahasan khusus. Tadinya mau membahas hal yang berkenaan dengan pergantian waktu, tapi sering saya sampaikan sebetulnya. Makanya dikupas saja tadi, mengingat saja. Karena kita pertemuan tafsir tematik ini setahun lagi, Pak. Baru bertemu nanti tahun depan.
tahun 2023 bulan Januari ya, setahun kemudian. Nanti kita insya Allah sampaikan kembali hal-hal yang update, hal-hal yang berkenaan dengan tema-tema kita. Tapi mudah-mudahan pada pagi hari ini ada ilmu sedikit yang bisa kita serap, ada wawasan yang bisa kita tambah atau yang bertambah bagi kita, dan ada input buat meningkatkan dan menguatkan keimanan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri rahmat Allah, karunia yang tidak ada bandingannya dengan apapun yang pernah Allah berikan, yang pernah kita kumpulkan, yaitu apa? Rahmat Allah, karunia dan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja. Saya kira tidak ada pertanyaan mungkin ya, tidak ada hal yang perlu ditanyakan. Kita memohon kepada Allah, kita berdoa. Yang paling penting doa kita di penghujung tahun ini adalah Allah berikan kesempatan supaya kita bisa terus memperbaiki diri kita di hari, minggu, bulan, dan tahun berikutnya. Allah berikan kesempatan ya, sehingga kita panjang umur dalam keadaan sehat wal afiah. Saya katakan panjang umur ya, bukan panjang usia. Ini dalam bahasa Arab sudah beda. Kalau usia itu sinun ya, kalau umur itu makmur. Nah, kalau umur itu akar katanya juga sama dengan makmur. Artinya apa? Usia yang diisi dengan kebaikan. Sedangkan sinun atau usia dalam arti bahasa Indonesia itu digunakan umum, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Sehingga usia itu sangat terbatas. Tapi kalau umur tanpa batas. Usia terbatas oleh jumlah hitungan matematis. Tapi kalau umur itu bisa melebihi jumlah usianya. Mengapa? Karena umur itu makmur. Bisa saja usianya 50 tapi umurnya sudah ribuan tahun. Mengapa? Karena umur itu adalah usia yang diisi dengan kebaikan. Sedangkan satu kebaikan minimal sebanding dengan 10. Allah balas kan begitu kan? Satu kebaikan Allah balas dengan 10 minimal, Pak. Bahkan sampai 70, sampai 700. Kalau di Masjid Haram di Mekah 100.000. Kalau di Madinah, di Haram Madinah 1000. Berarti kan sudah melebihi usianya. Nah, kita minta kepada Allah, ada doanya apa? Allahumma tawil umurona. Kan tidak, kan begitu kan? Allah, ya Allah, panjangkan umur kami. Nah, umur di situ adalah usianya boleh saja tetap gitu. Sesuai dengan di zaman azalinya, tetap usianya segitu. Tapi umurnya, kebaikannya panjang. Makanya silaturahim memperpanjang umur. Itu apa maksudnya? Bertambah kebaikan. Itu maksudnya Pak ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa mulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم طول عمرنا
وصحي أجسادنا. اللهم طول عمرنا وصحي أجسادنا. اللهم طول عمرنا وصحي أجسادنا وثبت إيماننا وثبت إيماننا وثبت إيماننا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.